Ya di bagian perut tuh saya pijetin, tapi pijetannya dia mintanya lebih bang. Oh, lebih nyentuh dikit gitu ya. Bisa dibilang begitu kali bang ya. Pas keluar itu bang, dia tetap. Jadi kata saya kan saya berhenti, kata dia no jangan diberhentiin gitu bang. Orang saya tuh udah ya ampun saya udah gemeteran gitu ya. Udah saya kocok gitu. Gitu ya bang. Ya ampun. Enggak kena wajah, menghindar. Enggak bang, kan kelihatan bang kalau lagi begitu kan dia kan bang pegang ya. Ya akhirnya mau nggak mau kan posisinya begini ya, ngeles dikit bang. Tapi kan saya ngurutnya lama itu bang, dari selesai 2 jam itu bang, buat ngurut dia tuh rada lama lagi. Mungkin dia buat itu kali ya, pemulihan ya. Saya kalau ingat begitu pengen berak bang. Saya sekarang mau berak ini. Ntar dulu. Saya udah mulus banget ini bang. Enggak kok aja gitu sampai nanti saya keluar. Saya juga bingung. Jadi dia tuh bagaimana cara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seonggok niri simbir yang katanya punya pengalaman menarik untuk dibagikan ke penonton di rumah. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Dengan Kak siapa nih? Lupa saya. Kak Santi. Oh, Kak Santi. Udah siap-siap konsentrasi. Santi. Gue udah dari Veronica tak dari kenal. Oh, Kak Santi. Oke. Kak Santi, terima kasih nih udah hadir di studio AJB ya. Jadi Kak Santi ini adalah seorang terapis ya. Iya betul. Seorang terapis. Terus di sini nanti akan menceritakan tentang pengalamannya mengenai pasien-pasiennya, seperti itu ya. Betul. Oke, langsung aja mungkin Kak Santi buat cerita ya. Oke. Udah siap ya? Siap. Oke, silakan. Seperti apa ceritanya Kak Santi? Asal mulanya itu saya kan memang ada keturunan tukang pijat urut. Di saat suami saya sedang tidak bekerja dan ketika saya sedang sepi job, saya mengikuti ada lowongan pekerjaan tukang pijat urut online di suatu tempat bernama Gomases sama Gomisek di daerah Depok. Gomaset sama Gomisek. Gomises. Gitu. Nah itu saya tuh niatnya asal mulanya cuman buat iseng-iseng sambil menunggu jadwal urut saya kembali normal lagi. Ketika sehabis corona itu bener-bener saya jarang ngurut. Suami pun dapat salah satu pekerja yang terkena PHK. Ditambah lagi saya kan mempunyai anak 4. Jadi saya harus berputar otak bagaimana caranya supaya saya tetap bisa ngurut bagaimanapun caranya. Akhirnya saya menghubungi nomor WhatsApp yang tertera yang saya dapat di lowongan pekerjaan pijat urut online. Akhirnya besok paginya saya memberanikan diri untuk mendaftarkan ke Gomases itu. Saya dari Cibitung naik kereta turun di Depok. Setelah nyampe di pertokoan Gomases itu, ternyata Bang, banyak juga yang daftar itu, terapis pijat urut Bang, dari yang remaja, ibu-ibu sampai yang udah tua Bang, semuanya pada daftar. Setelah kita di training selama 7 hari itu Bang. Nah kita di trainingnya itu nggak cuma di training kamu bisa ngurut nggak, kamu bisa ini nggak. Jadi kita di training itu bertahap Bang. Hari pertama kita memasuki suatu ruangan.
Nah kita dites nih tata cara berbicaranya, bagaimana pertama kali kita berbicara sama pelanggan yang akan kita datangi nih Bang. Diajarin tuh sama sama ininya, sama pelatihnya. Nah kita juga nggak boleh asal-asalan tuh Bang kalau ngomong. Jadi ngomongnya sesuai arahan yang telah diajarkan oleh para pelatih yang ada di Go Masters itu Bang. Contohnya selamat pagi kalau dia yang beragama selain Islam ya Bang. Tapi kalau di agama Islam, Assalamualaikum itu harus diucapkan Bang pertama kali kita datang ke tempat tujuan yang kita mau urut. Latihan pertama di hari pertama seperti itu, terus buat hari kedua beda lagi Bang. Kita dilatih itu hari kedua tata cara kita memasukkan peralatan kita, peralatan ini Bang, peralatan untuk ngurut ya Bang, seperti matras, seperti minyak, seperti handuk, itu semua kita dipersiapkan Bang dari pihak Go Masters-nya itu Bang. Hari ketiga sampai hari keempat, kelima, keenam. Nah kita kalau sudah sudah mengikuti pelatihan selama 7 hari itu Bang, nanti kita dapat pengumuman kalau kita andaikan sudah lulus dengan pelatihan ini, maka 7 hari kerja itu nanti kita bakal dapat notis Bang. Notis kalau kita sudah diterima sebagai anggota Gomises. Udah akhirnya pas selang 7 hari dari masa pelatihan itu saya dapat notis Bang. Selamat Anda telah bergabung dalam anggota keluarga Gomises gitu. Go Masters ya, Go Masters sama Gomises apa-apa gitu Bang, saya lupa. Nah selang dari saya sudah menjadi anggota Gomises itu Bang, saya dapat nih Bang, dapat job tapi di daerah Sudirman, apartemen Sudirman. Senengnya luar biasa Bang. Namanya baru pertama kali dapat job pijet urut melalui online ya Bang. Seneng banget. Akhirnya karena suami kondisinya memang pengangguran, saya akhirnya dianterin tuh Bang sama suami. Sama suami, tapi itu Bang, saya yang paling kagetnya itu jadi jobnya itu dadakan Bang gitu. Jadi nggak ada jadwal entah jam sekian ya ada orderan, enggak. Jadi orderan itu ngacak Bang. Ngacaknya itu misalnya jadi dia ngelos Bang. Andaikan kita tinggal daerah Bekasi, kalau jatahnya kita dapat ya entar itu di Jakarta atau di Depok atau di daerah pokoknya Jabodetabek Bang. Nah kita tuh wajib datang Bang. Gitu. Akhirnya saya berangkat tuh sama suami saya ke daerah Sudirman, apartemen Sudirman. Nah pas nyampe apartemen itu, saya kan nggak langsung naik ke unit yang di atasnya itu Bang. Jadi saya akhirnya suruh nunggu di lobi apartemen ruang tunggunya itu Bang. Nah dari ruang tunggunya itu, nah kita juga itu Bang nggak dapat ini, kita dapat jobnya pria atau wanita Bang. Gitu. Ternyata job yang saya dapat itu pria Bang. Nah prianya itu pria dari Jepang Bang. Pria dari Jepang. Udahlah, akhirnya saya mengikuti, dia sudah dijemput nih sama pelanggan pijet urut saya nih Bang. Naiklah saya ke atas. Itu Bang, nggak ada sesuatu yang aneh, yang ganjil Bang. Seperti biasa aja gitu Bang. Saya masuk ke ke unitnya, masuk ke dalam ruangan kayak ruang tamu gitu Bang ya. Akhirnya saya nunggu di situ Bang. Pas nunggu begitu, tapi dia tuh pakai translate Bang, nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi kita lo ngomong pakai translate Bang. Saya ngomongnya apa, translate dulu. Dia ngomong apa, translate dulu. Lalu saya tuh nunggu di ruang tamu. Nah dia itu izin ke saya kalau dia tuh mau bersih-bersih dulu ke kamar mandi. Lumayan sih saya nungguin dianya. Ada kali 10 menit, 15 menit, nggak tahu dia di kamar mandi ngapain. Setelah keluar dari kamar mandi dia cuma pakai piyama doang. Pakai piyama doang. Ya udah saya siapin, saya udah siapin semua nih, matras saya sudah saya siapin, minyak saya sudah saya siapin, anduk saya sudah siapin, seperti layaknya orang mau pijat urut, saya persilakan dia untuk saya pijat dulu nih dari mulai kakinya dulu nih.
Saya pijat seperti biasa, mulai dari kakinya saya pijat, lalu ke daerah badannya. Setelah badannya, saya minta nih sama orang Jepangnya, Mister, tolong dibalik badannya. Akhirnya dibalik sama dia. Pas dibalik itu, dia tuh kayak ngomong sesuatu gitu. Saya bilang coba translate lagi gitu, tapi dia kayak malu-malu gitu ngomongnya, malu-malu. Ternyata dia minta kalau buat tambahannya itu bisa enggak. Waduh, dalam hati saya. Waktu saya pelatihan di sana, memang sih Bang, dibilangin ada pasien, ada customer yang kadang-kadang nakal. Oh ini kali yang dimaksud oleh itu gitu. Akhirnya kan saya serba bingung ya, apa saya ngikutin atau enggak. Tapi kalau saya enggak ngikutin, takutnya nanti saya dapat bintangnya jelek. Saya berpikir lama banget gitu ya. Udah, akhirnya saya atur strategi nih. Udah, saya bilang nanti dulu ya Mister gitu. Saya pijat dulu seluruhnya gitu kan. Saya pijat dulu semuanya. Saya pijat bagian badan depan, tangan. Nah di bagian pun dia ngomong lagi, translate lagi. Ternyata dia minta dilamain. Di bagian minta dilamain. Kata saya udahlah, nggak apa-apalah, yang penting masih di tempat-tempat masih sewajarnya. Masih sewajarnya. Akhirnya di bagian minta dilamain, terusnya dari itu dia minta di bagian perut Bang, di bagian perut. Ya di bagian perut tuh saya pijetin, tapi pijetannya dia mintanya lebih ke Bang. Oh, lebih nyentuh dikit gitu ya. Bisa dibilang begitu kali Bang ya. Iya, cuman kan saya gini. Waduh. Pokoknya saya tuh berusaha Bang, jangan sampai keluar ekspresi saya tuh kayak nggak seneng gitu Bang sama customer pijat urut saya gitu ya. Ya udah, saya urut-urut aja lagi. Akhirnya kata dia rada ke bawah lagi gitu, ke bawah, tapi dia minta Bang, minta sedikit digeser tuh. Iya, minta digeser bagian sedikit. Rada canggung juga Bang, saya pegang itu. Cuman udah biarin deh, masih di titik-titik masih sewajarnya minta diurut. Akhirnya dari situ saya bilang, Mister, telentang tapi kepalanya dilurusin dulu ya, saya bilang begitu. Saya mau pijet di area leher dulu ya. Akhirnya dia bilang, oh yaudah nggak apa-apa gitu, pakai bahasanya dia Bang. Saya pijet di area leher, kepala. Habis dari leher sama kepala itu Bang, dia tuh ngeliatin saya terus. Ngeliatin saya terus. Nah saya tuh mulai lebih curiga lagi Bang. Jadi kata saya, aduh, ini kayaknya ada sesuatu yang dia maksud deh gitu. Akhirnya saya translate lagi, mau apa lagi, saya bilang begitu. Karena kan waktunya itu kan dia minta durasinya 120 menit Bang. 120 menit berarti kan 1 jam setengah ya. 1 jam setengah. Nah saya waktu itu masih ada waktu 30 menit lagi. Akhirnya saya pijat aja dulu di bagian kepala lagi ya. Di aturan tuh kalau udah 1 jam itu Bang, kalau pijat dulu itu kan 1 jam itu kan full body sudah selesai aturan nih Bang ya. Setengah jamnya itu biasanya buat treatment seperti 2 jam dong ya. 120 60 menit. Iya Bang ya. Bener Bang. Ya 2 jam ya Bang. 2 jam betul Bang, 2 jam. Akhirnya treatment di wajah dulu nih Bang. Habis saya pijetin semuanya. Ada treatment di totok wajah Bang, sama di
di itu bang, di apa namanya, masker wajah. Saya masker wajah dulu. Pokoknya saya itu bang, kalau mijit itu harus, kalau sudah deal di waktu 120 menit ya harus 120 menit. Pokoknya saya atur waktu itu sesuai dengan petunjuk yang saya pelajarin bang. Setelah itu habis saya maskerin wajahnya kan, biasanya kalau habis dipijet, habis di treatment wajahnya itu kan kita harus ngambil air hangat ya bang. Air hangat, jadi habis itu kita kita pakai anduk, kita basuh pakai air hangat nih semuanya. Diulang lagi bang dari kaki, dari betis ke badan, pokoknya seluruh badan kita basuh, kita lap lagi bang pakai handuk. Setelah kita bersihin semuanya, kita biasanya kalau 120 menit itu kan bang berarti paket lengkap. Nah biasanya itu dia minta kayak buat mandi bang. Nah gitu. Biasa kita dikasih apa sih namanya tuh, parfum buat sabun khusus yang buat mandi bang. Jadi kita taruh di tempat bak mandinya dia tuh bang. Kita taruh di situ ya, gitu. Habis selesai dia mandi itu, selesai mandi, nah kita itu bang, kita kasih inian dia bang, biasanya bang, lotion tapi kayak model lulur bang, gitu, model lulur. Nah dari pas kita pakai lulur itu dia tuh udah gelagatnya udah jelek banget bang, udah bilangnya gini, waktunya masih ada berapa menit, translate dia ke saya ya bang. Saya lihat waktunya masih ada bangsa 25 menitan. Akhirnya dia bilang, kamu bisa saya, kata si orang Jepang itu. Saya bilang, saya rada-rada kayak ini, kayak ragu gitu ya. Tapi kalau pokoknya di titik itu deh bang, saya kayak orang bingung karena pertama kali saya jadi tukang pijat urut bang, baru kali itu bang. Andaikan dulu tuh pernah orang minta gitu bang. Biasanya itu dia tuh ngasih itu dulu bang, ngasih tahu dulu, ini benar tukang pijat urut, iya betul gitu bang biasanya. Terusnya bisa buat enggak. Nah kita kalau dia WA dulu bang, kita bisa nolak. Lah ini kondisinya depan mata bang, lah sih kagak bisa nolak gitu. Kata dia nih, nanti saya kasih lebihan tipnya, kata dia gitu. Pas kebetulan emang saya kan lagi butuh duit bang. Dong saya pikir wah dari berapa hari lalu itu saya nggak ngurut-ngurut. Udah saya bang, saya juga itu jadi tangan saya tuh kayak rada-rada kaku. Saya tapi dia kayak teriak-teriak. Bilang kesakitan bang, kekencangan. saya sebetulnya tuh sedikit banyak tuh rada-rada dongkol bang juga bang. Kata saya gini, ya Allah, laki saya aja jarang saya bang gitu. Lah ini punya orang tapi mau bagaimana? Ini pekerjaan pertama kali saya di online pijat urut. Udah saya, kata dia, aduh pakai bahasanya dia itu bang ya. Sakit bisa nggak dipelanin gitu. Iya kali ya gitu. Iya betul bang begitu. Sakit kan saya kan nggak ngerti ya bang, itu ada batasannya bagaimana apa enggak. Saya asal main aja bang, ternyata kesakitan minta dipelanin. Udah saya pelanin, lama bang berdirinya, kan lama juga saya jadi kata saya udah pegel banget tangan saya. Tetap akhirnya saya aja terus bang, kocok dah pas Oke. pas jatahnya dia kencang-kencangnya itu, kata saya nih, saya udah ini nih, udah berasa tuh udah nggak enak, kayaknya mau keluar ini. Udah apa saya gitu ya langsung pure gitu ya. Ya Allah barang maaf itu kalau orang Jepang kan dia kan punyanya itu kan beda
mungkin karena mereka memang dari ukurannya Pak, tergantung ukuran kali ya, ukuran tubuhnya orang itu ya. Emang nggak apa rada-rada ini dia. Pak imut. Imut pas lagi tapi lagi mekar Bang. Oh. Itu udah air pas keluar. Nah, pas itu Bang, dia tetap minta. Jadi kata saya kan saya berhenti, kata dia no jangan diberhentiin gitu Bang. Orang saya tuh udah ya ampun saya udah gemeteran gitu ya. Udah saya kocok gitu. Piu gitu ya Bang. Oh ya ampun. Kata saya Nggak kena wajah, menghindar. enggak Bang, kan kelihatan Bang kalau lagi begitu kan dia kan Bang pegang ya. Ya akhirnya mau nggak mau kan posisinya begini ya ngeles dikit Bang. Kayak The Matrix ya. Ditembak. Kagak Bang, pokoknya gitu aja. Saya rada miring dikit kepalanya, walaupun kena ini badan kena. Dia itu langsung duduk Bang, kondisi dia duduk. Pas duduk itu bilangnya, dia diem aja tuh. Pas diem, saya bilang gimana Master gitu. Nah dia minta lagi Bang. Bukannya begitu Bang, tapi mintanya lucu deh Bang. Lucunya apa? Mintanya lagi tuh bukan minta gituin lagi, tapi dia minta diurutin lagi di bagian. Lah kata saya justru lagi kali saya ya. Ya kata saya dimulai lagi dari awal ini ya. Udah saya urutin lagi Bang. Nah itu udah di waktu 2 jam pas Bang 120 menit. 120 menit kata saya, udah Master, udah nggak apa-apa lanjut lagi. Lagi nih bagian depannya nih gitu kan, urutnya begini nih. Saya kalau ingat begitu ya Allah Bang, kayak berdosa banget sayanya. Cuman mau bagaimana ya, emang udah jatah saya buat kerja Bang. Udah saya urus lagi, saya pijit lagi seperti semula lagi. Nah kata dia gini, Jepang itu Bang ternyata kuat juga gitu ya. Minta Bang. Tapi kan saya ngurutnya lama itu Bang. Dari selesai 2 jam itu Bang, buat ngurut dia tuh rada lama lagi. Mungkin dia buat itu kali ya, pemulihan ya. Saya kalau ingat begitu pengen berak Bang. Pengen berak saya Bang, bener dah. Saya sekarang mau berak ini. Ntar dulu. Saya udah mulus banget ini Bang. Jangan dulu, kita lagi syuting. Bener Bang nih, saya pengen merinding nih. Malah saya kan pengen berak. Lanjutin dulu. Ya Allah kata saya, ampun ya Allah. Udah Bang, saya harus profesional ya. Akhirnya saya ituin. Saya bilang Master kalau dari Mister apa Master dia? Bang saya kebelet berak. Aduh Bang saya bener-bener Bang. Ya kalau inget begitu Bang ya antara mau nyesel tapi udah kejadian, antara pokoknya hati saya tuh sampai sekarang nih Bang paling terkesan itu dia. Kata saya ampun, tapi enggak selama saya ngurut di online itu Bang, bukan dia doang itu kejadiannya begitu Bang. Terus yang tadi katanya mau apa namanya gitu? Bang. Terus gimana akhirnya? Ya nggak mau Bang, jijik Bang sayanya. Saya bilang Mister, maaf ya, saya bilang gitu di translate. Kenapa emang? Waktunya juga sudah habis Mister, saya bilang begitu. Nggak apa-apa, nanti saya kasih fee-nya lebih banyak. Maaf Mister, saya nggak bisa, saya bilang begitu. Emang kenapa? Enggak Mister, nggak napa-napa, saya bilang. Nah, saya bilang begitu. Saya tuh khawatirnya sesudah ngurut itu Bang, nggak dibukain pintu. Takutnya gitu, saya nggak dibolehin pulang ya jadinya ya. Dia tuh diem aja dianya tuh. Nggak tahu diem dia berpikir apa, saya juga nggak tahu. Saya juga diem aja Bang, sama-sama diem, sama-sama bingung. Saya bingung mau pulang bagaimana, mungkin juga dibingung bagaimana caranya bisa keluar lagi gitu kali ya Bang. Udah, saya bilang Mister, ini waktunya sudah habis. Saya pun ada job lagi di tempat lain, saya bilang begitu. Tapi dia masih diem aja nih, orang Jepangnya.
Diem. Akhirnya saya ini aja WA ke bos saya nih, di tuan ketua Gomase saya nih, gitu, Pak Andrian namanya. Saya WA, Pak Andrian, tolongin saya dong, gitu. Assalamualaikum Pak Andrian, tolongin saya. Nah sama bos saya ini nggak dibales, lama dibalesnya. Nah orang Jepang itu juga diam aja. Akhirnya saya teleponin, nggak diangkat-angkat. Selang berapa menit, baru deh bos saya WA, ada apa emang? Pak, saya ini dapat job di daerah Sudirman di apartemen ini, gitu. Terus kenapa? Ini kostum pijat urutnya nakal banget Pak, tolongin saya bilang begitu. Akhirnya kan biasanya kan kalau di Gomases itu kan ada link untuk ke WA yang customernya ya, gitu. Mungkin bos saya itu WA ke orang Jepang ini kali, kalau saya tuh masih ada jadwal untuk ngurut di tempat lain. Akhirnya dari situ baru deh dia bilang, oh oke gitu. Akhirnya pas dia pakai lagi baju itu tuh bang, piyamanya apa bang? Baju piyamanya ya? Dia pakai lagi bang, udah bang. Itu kan matras saya kan kena bang. Matras saya kena ya, saya bingung bersihinnya pakai apa. Akhirnya saya bilang, Mister, punya tisu gitu. Gak punya bang, adanya lap di kamar mandi tuh bang, lap tangan. Di dekat wastafel gitu. Saya kan translate ya. Pokoknya saya setiap ngomong sama dia tuh bang, saya tuh capek translate ya bang. Translate. Akhirnya saya bilang, Mister, saya mau. Padahal itu sebetulnya nggak boleh ya pakai punya customer pijat urut kita ya, barang-barangnya ya. Cuman karena kondisinya anduk saya juga bang, itu udah kotor juga buat bersihin. Di matras itu mungkin udah lama kali ya dia nggak kali ya, jadi bener banyak warnanya putih pekat, udah kayak medali yang putih itu. Kata saya ampun deh geliknya ngeliat gituan tuh. Udah saya bersihin, saya minta punya dia. Udah akhirnya tuh anduk saya itu udah saya rapin semua, matras saya, anduk saya, minyak saya semua sudah saya rapiin. Setelah ngurut si orang Jepang itu, saya dapat job lagi nih. Dapat job lagi di daerah Cikarang. Pas saya lihat serlokannya, kayaknya nih aman. Di kos-kosan nih, nggak di apartemen lagi. Akhirnya pas masuk di titik serlokannya itu, pas di titik serlokannya itu sampai, saya di bel nih sama customer kedua saya. Biasanya kan saya kan itu WA dulu, Mbak saya sudah sampai di bawah. Udah akhirnya saya naik tangga. Ya Allah bang, pas udah nyampe depan pintu itu saya dibukain pintu sama dia. Itu customer saya bang, cewek tapi dia tuh udah pakai doang, pakai celana sama celana boxer gitu. Sama pakai gitu yang segini nih. Nah dari situ feeling saya juga udah gak enak lagi. Cuman tetaplah saya harus profesional. Saya ngurutin seperti biasa, dimulai dari biasa matras saya siapin, minyak saya siapin, saya suruh telentang itu orangnya. Saya mulai dari telentang atau tungkrep terserah dia, tapi dia minta tungkrep dulu, oke. Pas dia tungkrep saya pijet dari betis sampai badan, balik ke depan. Seperti biasa saya urut. Nah di bagian tangan itu saya tuh curiganya ini tangan kayak berkaitan. Nah saya pernah dengar cerita dari teman saya, biasanya orang yang punya kayatan di tangan itu biasanya kalau abis putus cinta gitu. Saya tuh nggak punya feeling jelek nih sama customer saya yang kedua. Tuh jadi sayatannya banyak, saya tanya, Kak, sayatannya banyak banget. Oh iya Mbak gitu. Saya kalau habis putus cinta pasti saya nyalahin diri saya sendiri. Kok bisa gitu?
dia ketawa aja tuh, dia senyum sambil ketawa. Oh udah, saya nggak lanjutin lagi. Saya pijat seperti biasa. Nah dia akhirnya ngomong gini, Mbak, kalau saya minta pijat urut tapi nggak melalui online bisa nggak? Kata dia begitu. Jadi japri pribadi bang. Saya bilang bisa-bisa aja kok kak gitu. Oh ya udah, nanti kalau saya butuh lagi nanti saya japri pribadi aja ya, kata dia gitu. Oke kak, saya bilang gitu. Udah, akhirnya saya pulang seperti biasa. Tapi bener bang, selang berapa, enggak 2 minggu lah bang, 2 minggu itu dia bener-bener japri pribadi, minta diurut di jam malam. Minta urut di jam malam itu di antara jam 9 apa setengah 10 lah pokoknya. Ngurut seperti biasa, saya ngurut dia seperti biasa. Tapi di belakang-belakangnya itu dia minta sesuatu ternyata. Saya juga baru tahu ya. Kalau orang itu buat dia itu suruh punyanya dia. Oh. Lah saya juga baru tahu itu. Oh bukan, justru bukan dia. Enggak bang. Oh. Kata saya ketemu lagi nih modelannya lagi. Saya juga taunya dari dia. Oke. Mah nggak tahu gitu ya. Saya jadinya tuh flashback kejadian saya yang baru kemarin itu tuh yang orang Jepang. Ya ampun, saya bilang, Mbak, Kak, saya tuh udah grogi banget. Emang kenapa, Mbak? Kata si itu yang customernya. Emang sebelumnya nggak pernah melakukan itu gitu ya. Tenang kok, nanti saya kasih inian lebihan katanya buat bayarnya Mbak gitu. Saya tuh maaf, saya pakai nadanya lembut aja ya, takutnya nanti dianya marah atau dianya tersinggung ya. Maaf Mbak, saya nggak pernah nganuin begituan gitu. Masa nggak pernah Mbak? Nggak pernah, saya bilang begitu. Enggak kok aja gitu, sampai nanti saya keluar. Saya juga bingung, jadi dia tuh bagaimana cara? Mbaknya dulu gitu. Nah kalau perempuan itu kan lebih kuatnya juga itu bang gitu, maksudnya biar lebih cepat saya keluarnya Mbak gitu. Saya juga maaf Kak, saya tuh nggak bisa, enggak aja nanti saya kasih lebih kok, kata dia begitu. Karena saya lagi bener-bener pingin keluar, kalau nggak kayaknya kepala saya pusing banget, kata dia begitu. Akhirnya saya dalam hati, mbaknya mau ngeluarin pusing lah, saya ntar yang ntar pusingnya pindah ke saya jadinya, kalau mbaknya ntar keluar pusing ntar saya yang gantian pusing, saya bilang begitu. Maaf ya Kak, saya nggak bisa, tolonglah Mbak, saya bener-bener kepingin digituin. Pantesan bang, jadinya orang yang itu, nah yang saya dapat itu dia kayaknya condong ke laki-laki gitu. Buci. Iya, dari tekstur tubuh sama potongan rambut juga beda. Dia lebih bondol gitu. Pas kayak gitu dia kan ngomong, saya tuh jujur, pas kemarin mbaknya mijetin saya itu abis putus dari pacar saya. Padahal saya sudah bilang sama dia jangan putusin saya, karena saya kalau putus cinta itu pasti saya akan nyakitin diri saya sendiri dengan cara ini bang, apa? Ini nih tangannya dia di sini. Saya bilang ya udah nanti kakaknya cari pacar baru aja. Saya pikir biar saya selamat gitu ya. Nggak bisa Mbak gitu, minta tolong ya gitu, tolong aja, kata dia begitu. Maaf ya Kak,
saya bukan nolak rezeki, bukan nolak duit, tapi saya jujur, saya emang nggak ngerti. Andikan saya ngerti juga beda, saya tuh nggak biasa begitu. Tolonglah Kak, maaf Mbak, bener deh saya nggak bisa sayanya. Terus saya sama siapa kata dia begitu ya? Ya terserah Mbaknya sama siapa. Saya juga nggak tahu Mbak mau begitu sama siapa, terserah Mbaknya. Saya nggak bisa. Sekali aja ya Kak. Maaf Mbak, saya nggak bisa ya. Udah tuh Bang. Akhirnya saya pamit pulang. Pas besoknya lagi, saya dapat WA lagi job untuk pijat urut di daerah Bekasi juga. Seperti biasa, saya kalau dapat job itu kan biasanya saya dapat notis untuk alamat si customer saya. Akhirnya saya berangkat nih ke tempatnya. Pas berangkat itu, pas nyampe depan rumahnya, saya lagi pencet bel. Pas saya pencet belnya itu, tapi dalam rumahnya itu kayak lagi ada keributan. Pas saya pencet bel dengar keributan, pas saya ngebel itu langsung diem tuh yang ada dalam rumah. Pas saya masuk ke dalam seperti biasa, nah yang saya urut itu perempuan. Yang saya urut perempuan, tapi bukan buat dia Bang. Buat si adeknya. Nah, kan kalau kita dapat orderan itu kan harus sesuai dengan si customer, atas nama customer sendiri. Andaikan dia untuk orang lain, biasanya nanti ada pemberitahuan untuk si saudara saya atau apa. Kalau dia enggak, dia bilangnya buat diri dia sendiri, ternyata buat si adik iparnya. Saya tuh ngurutnya dimasukin ke dalam si ini laki-laki ini, si customer saya yang mesen masuk ke dalam, dikunciin deh dari dalam. Cuman kan saya kan sudah dikasih tahu, pokoknya jangan bikin gelagat yang grogi, rasa takutnya kalau mereka ngeliat kita tuh grogi atau gimana kan, kita dibilangnya kan nggak proporsional juga. Udah seperti biasa, saya gelar matras, saya siapin minyak saya, handuk saya pijit biasa seperti biasa. Pijit di bagian belakang dulu nih, area belakang. Pijit area belakang selesai. Pas dia balik begitu, saya suruh balik, Kak maaf, tolong dibalik badannya Kak, saya bilang gitu. Pas dia balik, kok dia narik tangan saya. Pas saya tanya, ada apa ya Kak, narik-narik tangan saya? Enggak Mbak, Mbak mau itu enggak nolongin saya gitu. Nah saya bilang, saya tanya dulu nih, pokoknya saya jangan sampai trauma yang kedua kali nih setelah kejadian yang kemarin orang Jepang itu. Nolongin apa ya? Saya itu lagi ini, bahasanya lagi, kata dia gitu. Sih. Kalau bahasa kita mah lagi kenceng. Ya sama aja lah. Iya, lagi kenceng kata dia begitu. Lagi keras. Saya bilang, kok bisa langsung keras? Saya bilang langsung, kenapa? Saya bilang begitu. Saya kan mengurutnya juga biasa. Waktu mbaknya ngurut itu di area itu memang saya sensitif kata dia, itu geli banget. Pas dari geli itu katanya langsung naik kata dia itunya langsung kata dia gitu sambil dia. Saya bilang gini, pokoknya saya tuh udah bener-bener udah bingung banget ini, ya ampun ada lagi yang beginian, tolongin ya Mbak kata dia gitu. Maaf Kak, saya bilang gitu, saya nggak bisa, tolongin saya. Maaf saya nggak bisa kata saya gitu. Udah itu waktu saya itu masih lama banget itu, masih ada setengah jaman lah kalau nggak salah, karena dia kan order untuk yang 1 jam saja 60 menit. Karena dia tuh saya tuh udah panik, udah takut saya diapa-apain ya. Udah akhirnya saya gedor-gedor aja pintunya. Saya manggilnya bu gitu, bu saya ketok aja. Nah itu customer saya tuh si Mamas itu badan saya, kata saya gini, Mas jangan tarik saya,
enggak, mbaknya disuruh saya minta tolong nggak mau. Saya emang nggak mau. Orang saya juga kan saya cuma tukang pijat urut yang biasa mas, bukan tukang pijat urut yang. Kalau emas minta yang itu beda, bukan di tempat saya kerja. Enggak biasanya juga bisa mereka kalau saya suruh, tapi saya nggak bisa mas, saya nggak mau. Udah sambil dipegangin nih tangan saya yang satu saya begedor-gedor. Bu, tolong gitu. Pas mungkin udah lamaan kali dia, saya ketok-ketok 5 menit ya. Ada kali 10 menit, pas itu dibukain tuh sama belum dibukain. Ibunya nanya, ada apa ya mbak, ada apa ya, kata dia gitu ya. Gedor-gedor pintu, bu tolongin saya, ada apa ya mang gitu ya. Akhirnya tuh manggil adanya dia tuh, Andri ada apa gitu. Enggak mbak, nggak ada apa-apa. Bu tolongin saya, saya bilang begitu. Ada apa emang mbak, kata ibunya tuh ya. Tolong bukain bu pintunya bu, Andri bukain Andri, kata ibunya tuh. Akhirnya mau dia dibukain, dia nanya, ada apa ya Mandri, katanya. Gak ada apa-apa kok mbak. Dia kan ada iparnya ya. Saya bilang, ibu maaf saya nggak bisa tuntasin pijat urutnya ya. Emang kenapa mbak? Maaf ya bu, saya bukannya nggak mau ngelanjutin untuk ngurutnya, tapi ini adanya ibu nakal. Saya bilang begitu, saya masih jaga rasa ya, maksudnya nggak saya kalau adanya tuh mau minta digituin. Nakal kenapa? Enggak kok orang cuman itu doang, iseng-iseng doang, bercandaan doang tuh, kata adeknya tuh si Andrinya itu. Enggak kok bu, tadi dia nyuruh saya. Katanya waktu saya mijetin dia dari belakang tuh bagian, katanya dia penyedianya jadi, ya ampun Andri, gitu pantesan tadi kamu ya nyuruh-nyuruh katanya. Tumben-tumbenan, biasanya kamu tuh nggak mau kalau dipijit bilangnya sakit, nggak biasa dipijit, kata dia begitu. Tiba-tiba minta dipijit, ternyata begitu kamu Andri. Bu saya pamit pulang aja ya bu. Udah saya rapin tuh matras saya rapin semuanya, saya bawa lagi pakai tas saya bang. Udah akhirnya saya pulang. Pas saya keluar dari rumahnya, pas saya pulang saya cerita ke laki saya, ke suami saya, ayah, bunda nggak mau lagi ya jadi tukang pijat urut yang online itu. Emang kenapa, kata suami saya. Gak bener tahu ya, kata saya gitu. Saya berapa hari ini ngurut customernya aneh-aneh ya. Aneh-aneh apa? Ya itu pertama suruh ini, saya ceritain tuh, suruh ya orang Jepang suruh yang begini. Terus yang kedua sama si itu, yang ketiga tadi begitu ya. Pantesan kemarin waktu kamu daftar di GoMasters itu ada yang ngomong hati-hati, udah banyak pengalaman orang yang ngurut tuh banyak dapat customer yang nakal ya, seperti itu ternyata bang. Oh pantesan, kata saya. Udah akhirnya dari situ saya bilang, memberanikan diri, udahlah saya nggak mau lagi pijat urut yang begitu. Karena resikonya ngeri banget bang, kondisi kita sendiri ya. Kalau tadi untungnya tuh ada kakaknya, coba kalau nggak ada kakaknya bang. Tapi belum sempet di juga. Nggak mau bang, tapi dia maksa terus, dia pegangin tangan saya. Berarti pengalaman untuk ke orang Jepang itu aja ya? Iya bang, ya ampun saya. Itu kenapa milih orang Jepang itu, kenapa nggak yang lainnya juga? Kalau yang ke Jepang itu karena kan saya pertama kali dapat orderan. Oh iya, masih polos-polosnya ya. Iya, nah saya pikir kan biar saya namanya baru dapat kerjaan pertama kali ya, mau nggak mau harus dijalanin gitu. Ternyata kocok. Pokoknya ya ampun bang, sekali begitu. Berarti kalau yang di dulu saya ngalamin juga kan, memang di GoMasters ya. Dulu sempat, tapi ya biasa aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh kok ya. Berarti rezeki dia bang, nggak dapat yang customer yang nakal-nakal. Nah berarti ini juga rezeki saya bang, dapat customer yang nakal. Mereka itu pakai kain atau emang udah blas pakai doang gitu sih biasanya? Biasanya sih kalau peraturan yang ada di GoMasters itu customer yang diurut itu wajib memakai daun bang.
Oh, kayak boxer mungkin. Ya. Mungkin kalau buat orang laki, pokoknya harus ditutupi di daerah bawah, biasanya begitu. Apa kayak celana juga boleh. Boleh, tapi kan biasanya dia kalau pakai, kita bawa anduk tuh Bang, kita tutupin pakai anduk, kalau nggak pakai kain. Biar nggak terlalu menonjol. Sebetulnya ada SOP-nya seperti itu. Cuma kadang-kadang kan ada customer yang orang itu yang saya cerita Bang. Itu. Nah, berarti kalau yang siapa yang les biola tadi itu nggak sempet. Apa deh? Saya kalau ingat begitu ya, saya jijik sendiri tahu. Bener itu Bang, ceritanya bener-bener nyata itu Bang, ceritanya itu. Saya juga bingung kok ada begitu ya. Saya juga bingung cara bagaimana juga saya bingung. Kayak ini aja, kayak makan, tau limus nggak? Limus. Mangga kayak gitu ya. Itu di apa namanya makan siput. Ya makan siput lah ya, siput. Kayak makan siput itu. Keong. Ya kali Bang begitu modelannya, cuman saya sempat nggak mau. Ini nggak mulus lagi? Enggak ya. Enggak, tadi itu mulus. Saya emang punya apa? Kalau orang rasa takut tuh ada apa sih namanya? Oh, fobia. Bang. Jadi saya kalau apa tadi? Fobia. Itu saya biasanya mules. Oh. Nah, waktu saya keluar dari Lipsi Jepang itu saya juga mules. Sampai ke bawah-bawah saya cerita juga mules, jadinya itu bener nyata. Ya ampun, kata saya. Iya, namanya lika-liku kehidupan dunia massage ya. Jadi ya banyak dari customer nakal, ada juga bahkan nggak customer juga sebenarnya ya, dari terapisnya juga bahkan ada juga yang nakal. Banyak. Itu karena mungkin kalau misalkan di Go Massage sekarang kan udah nggak ada lagi ya Go Massage ya. Kemungkinan kalau di Go Massage itu kan bagi hasil ya. Betul. Jadi pendapatan mungkin ke terapis ini berapa? 60%? 40 Bang. Oh 40. 40 emang gede kecil. Oh buat perusahaan 60. Iya. Oh gitu, bukan kebalik. Agak. Kita 40 dia, mereka 60. Jadi karena mungkin kecil, jadi banyak juga terapis nakal nih yang mau diinin nggak misalnya gitu. Jadi ada ngambil lebihnya di situ. Gitu juga sebaliknya sama customer mungkin ya. Betul. Jadi ya dia mungkin karena udah dipijit bagian, akhirnya bangun lah itu si rutenya. Ya udah sekalian aja deh gitu minta di. Tapi saya pernah cerita Bang ke teman sesama terapi saya. Saya kemarin habis dapat customer nakal nih gitu. Nakal kenapa nih gitu? Biasa ya minta digituin. Iya kok kamu tahu? Ih itu mah udah biasa kali, kata dia begitu. Hah udah biasa ya? Udah biasa. Yang lebih parah juga ada katanya. Kalau laki sama laki. Nah makanya dari itu tuh Bang, saya mau beranikan diri ngomong ke suami saya, ayah, bunda minta berhenti aja ya. Oke, akhirnya berhenti ya dari Go Massage itu. Nah sekarang Kak Santi udah nggak di online ya karena udah tutup juga. Akhirnya sekarang pijit door to door aja ke rumah gitu kalau ada panggilan kayak gitu ya. Atau kayak pijit di ruko-ruko gitu bukan? Saya ngelamar kerjaan lagi. Direfleksi. Pijit turut juga, refleksi juga. Tapi kalau yang sekarang ini, alhamdulillah. Jadi dia khusus Bang buat laki-laki, buat perempuan-perempuan. Ya, kalau direfleksi emang kayak gitu. Iya. Jadi memang udah terjamin lah. Betul. Ya kalau di urut-urut refleksi itu. Betul. Jadi memang nggak macam-macam, kecuali kalau misalkan mereka ngasih nomor telepon, janjian di luar. Betul, itu bisa. Betul. Itu ya. Oke, Kak Santi, dari sini mungkin Kak Santi ada yang mau ditambahkan atau mau menyampaikan sesuatu, pesan-pesan mungkin ke orang Jepang ya, pakai bahasa Jepang mungkin atau ke penonton juga boleh, silakan. Kayaknya nggak ada deh Bang, saya malu sendiri Bang.
Oke, oke Kak Santi ya, sukses selalu pokoknya buat Kak Santi ya. Semoga aja ya terhindar dari orang-orang yang haus akan apa yang dikeluarin gitu ya. Terima kasih Kak Santi. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Santi dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin bercerita langsung di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau bisa juga mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Santi, terima kasih ya. Jawab dong. Oh iya, Ya, sama-sama. sama-sama. Oke, ada pesannya, mau tambahin pesan lagi enggak? Enggak, Bang. Cukup ya? Oke. Terima kasih. Hah? Pengen berak. Oke. Kak Santi setelah ini mau berak silakan ya. Sampai jumpa.